Hingga suatu hari selepas subuh, saat aku jalan kaki menuju jalan raya untuk menuju Jogja, perasaanku mendadak tidak enak. Dari jarak sekitar 10 meter ke arah jembatan, aku mencium bau wangi melati yang sangat kuat aromanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Perkenalkan, namaku Imam. Aku ingin berbagi kisah nyata yang sedikit horor. Sebuah pengalaman dalam hidup melihat secara nyata di depan mata sosok makhluk halus yang masih teringat sampai saat ini. Saat itu tahun 2000, aku masih tinggal di rumah mertuaku yang terletak di sebuah desa di daerah Muntilan, Jawa Tengah, bersama istri dan satu orang anakku yang masih balita. Sebenarnya aku adalah seorang anak dari kedua orang tuaku yang bisa dibilang cukup mampu, dan mungkin karena dulu salah pergaulan, aku menjadi nakal. Aku sering membangkang perintah orang tuaku, dan bahkan sekolahku pun berantakan hingga putus sekolah saat kelas 3 SMA. Sehingga orang tuaku sangat marah kepadaku dan mengusirku dari rumah. Aku pun pergi dari rumah membawa tas berisi pakaian seadanya dan membawa sepeda motor ninja kesayanganku. Setelah itu, aku pun bingung harus kemana. Aku tidak mungkin tinggal di rumah teman-temanku yang notabene mereka juga masih tinggal di rumah orang tua mereka, sehingga akan menambah beban orang tua mereka. Aku juga malu kalau harus pulang ke rumah orang tuaku. Aku sudah bertekad bahwa aku akan berubah menjadi lebih baik dan membuktikan kepada orang tuaku bahwa aku bisa hidup mandiri. Akhirnya aku memutuskan untuk mengaji di sebuah pondok pesantren. Motorku aku jual untuk biaya di pesantren, dan kebetulan Pak Kiainya sangat baik kepadaku. Saat aku sudah kehabisan uang, aku digratiskan dengan catatan aku ikut membantu di pesantren tersebut. Selain itu, aku juga mencari penghasilan lain untuk memenuhi kebutuhanku sehari-hari. Atas saran dari seorang teman, aku menjadi loper koran di daerah Jogja. Diary, suatu saat ketika aku pulang dari Jogja,
aku bertemu dengan seorang gadis desa yang menurutku dia sangat cantik. Aku pun memberanikan diri untuk berkenalan dengannya. Nisa namanya. Putri seorang kepala dusun di sebuah desa di daerah Muntilan, Jawa Tengah. Setelah perkenalan itu, kami pun semakin akrab. Aku menceritakan hal itu ke Pak Kiai, dan sesuai nasihat Pak Kiai, sebaiknya aku menikahi Nisa. Aku pun mencoba memberanikan diri untuk pulang ke rumah orang tuaku. Tujuan utamaku adalah meminta maaf sesuai nasihat Pak Kiai. Soal orang tuaku mau memaafkan atau tidak bukan urusanku. Yang penting aku sudah meminta maaf kepada mereka berdua. Dan aku juga ingin minta tolong kepada kedua orang tuaku untuk melamarkan gadis impianku. Namun, maaf dari orang tuaku masih belum bisa aku dapatkan. Mereka masih marah kepadaku. Aku sangat sedih sekali. Akhirnya, aku balik lagi ke pondok. Pak Kiai memintaku untuk bersabar dan mendoakan agar orang tuaku diberi kelembutan hati sehingga bisa memaafkan semua kesalahanku. Akhirnya Pak Kiai yang mewakili orang tuaku untuk melamar Nisa, gadis pujaanku itu. Singkat cerita, kami pun menikah. Pernikahan kami diselenggarakan secara sederhana. Dan yang membuatku sedih, kedua orang tuaku tidak datang di hari pernikahanku. Aku pun tetap berusaha sabar dan berharap suatu ketika mereka memaafkan aku. Diary, setelah menikah, aku masih meneruskan aktivitasku setiap pagi sebagai loper koran di suatu kompleks perumahan di wilayah kota Jogja. Dari rumah, aku harus berangkat subuh menuju kantor surat kabar terbesar di Jogja. Kemudian mengantar semua surat kabar tersebut ke rumah-rumah pelangganku. Setelah selesai, aku kembali lagi ke rumah mertuaku dan membantu bapak mertuaku di sawah. Selain itu, aku juga mencari rumput untuk 4 ekor kerbau milik mertuaku. Untuk perjalanan menuju Jogja dari rumah mertuaku, aku harus jalan kaki sekitar 1,5 kilometer menuju jalan raya untuk kemudian dilanjutkan naik bis menuju Jogja. Jalur yang aku lewati dari rumahku menuju jalan raya merupakan jalan utama yang ada di desaku. Kiri kanan adalah area persawahan dan melewati sebuah jembatan kecil, di mana di sebelah timur jembatan terdapat kompleks pemakaman desa yang letaknya di tengah-tengah area persawahan. Konon, menurut warga desa, jembatan itu terkenal angker. Sudah banyak warga yang melihat sosok makhluk halus di jembatan itu. Namun, sebagai anak milenial, aku tidak percaya hal-hal mistis seperti itu. Bagiku, itu adalah tahyul. Selama ini, aku belum sekalipun melihat
atau menemui makhluk halus di jembatan itu seperti yang diceritakan oleh warga desaku. Bahkan aku pernah pulang cukup larut malam melewati jembatan itu. Aku tidak bertemu atau melihat hantu atau apapun di jembatan itu. Hingga suatu hari selepas subuh, saat aku jalan kaki menuju jalan raya untuk menuju Jogja, perasaanku mendadak tidak enak. Dari jarak sekitar 10 meter ke arah jembatan, aku mencium bau wangi melati yang sangat kuat aromanya. Dan samar-samar aku melihat seperti ada seorang perempuan yang sedang duduk di tepi jembatan. Perempuan itu mengenakan baju atau jubah berwarna putih dengan rambut hitam yang terurai sampai sebatas punggungnya. Waktu itu aku hanya berpikir, itu perempuan ngapain ya pagi buta begini sudah duduk di tepi jembatan yang kata warga sekitar konon jembatan itu angker. Semakin aku mendekati jembatan itu, semakin kuat aroma melatinya. Dan saat aku sudah mencapai jembatan, dengan wajahku tetap menatap ke depan tapi sambil melirik ke arah perempuan itu, aku perhatikan wajah perempuan itu pucat sekali dan sangat mengerikan. Astagfirullah, apa ini yang namanya kuntilanak? Bulu kudukku seketika berdiri. Sambil beristighfar, aku mencoba menguatkan mentalku sambil berjalan perlahan menjauhi jembatan itu. Setelah menjauh sekitar 5 meter, aku pun mengambil langkah 1000. Aku berlari sekencang-kencangnya menuju arah jalan raya. Setelah jaraknya cukup jauh, aku berhenti sejenak dan menoleh ke arah jembatan. Dan ternyata sosok perempuan berbaju putih itu sudah tidak ada di sana. Aku pun melanjutkan perjalananku untuk menuju kota Jogja. Mungkin karena kesombonganku selama ini yang tidak percaya hantu, akhirnya aku dipertemukan dengan sosok kuntilanak yang sangat menakutkan. Itulah pengalamanku bertemu makhluk halus yang bernama kuntilanak. Pengalaman yang tidak mungkin bisa aku lupakan sepanjang hidupku.